persekutuan. Itu banyak ayatnya mengatakan kita wajib bersekutu bersama saudara seiman. Nah, kita kan udah zaman modern nih, nggak mungkin dong di lapangan nggak ada atap, kan panas, ya kan? Kan Kalau begini, panas Pak, kita tidak fokus, bisa sakit, gitu loh. Henso, kenapa kami pertanyakan begitu? Ya, Karena kenapa? ada narasinya Yesus sendiri mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Maka kami pertanyakan, di mana Yesus memerintahkan Kristen beribadah kepadanya dengan cara bernyanyi dan berjoget? Di mana? Asik-asik, Jos. Ya sebenarnya Bang Hanso, kalau Anda memang mengaku mengikuti benar-benar mengikuti Yesus, harusnya Anda itu menyembah pada siapa yang disembah oleh Yesus, bukan justru dengan cara bernyanyi-nyanyi seperti itu, gitu loh. Itu yang Kan sudah saya jelas minta. dalam Bible itu sudah dijelaskan Yesus bersujud, gitu. Itu yang saya minta. Di mana perintahnya Yesus? Ya, Anda beribadah dengan cara bernyanyi, berjoget. Kenapa menjadi pertanyaan? Jadi mereka gini, Bang, membantah. pakai Mazmur. Katanya Mazmur itu dia Daud dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Daud dengan risalahnya, Yesus dengan risalahnya. Jadi kita nggak ketemukan Yesus ngikutin Daud dalam ibadah, nyanyi-nyanyi, senandung, nggak ada. Justru dia mengajarkan, masuklah ke kamarmu, ya kan? Lalu berdoa di situ. Yesus pun mempraktekkan hal itu. Katanya dia mengajar. Nah, ketika diajarkan oleh Yesus dan murid-muridnya mengikuti, kok Kristen nggak? Berarti Kristen ini penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Itu yang benar, bukan Sibuk pengikut. dia tapi cari-cari dalil dia. Kenapa menjadi pertanyaan? Ya silakan. Ya perintahnya itu nggak ada kalau harus bangun gedung itu nggak ada ya. Tapi itu kan inisiatif. Ya berarti apa? Perintah manusia. Jelas. Loh, Udah. Gini loh Bang, Loh. esensinya apa sih dari pertanyaanmu ini Sekarang apa gini, gitu loh? membangun bait Allah itu perintah Tuhan. Meninggikan Ka'bah perintah Tuhan. Yang itu kita bicara sarana loh. Sarana untuk apa? Untuk beribadah. Nah, kalian jadikan gereja sebagai sarana ibadah bukan? Iya betul. Oke, perintah siapa? Kan pertanyaan ke situ. Ya perintahnya kita harus beribadah. Masalah kamu mau beribadah di gedung. Aduh. Iya, yang jadi soal itu yang masalah meminta gitu. membuat gedung itu siapa, dan yang menyuruh Anda beribadah Ya, kita kan itu semakin siapa? zaman ini makin Gitu loh. canggih. Sekarang kalau aku tanya kalian, siapa suruh kalian naik pesawat waktu ke Mekah? Ayo, kenapa nggak naik onta? Ini bukan masalah soal naik pesawat atau naik Sama, becak, bro. Bang. Tapi ini masalah ibadah. Lanjut dulu 5 menit ya. Ibadah ditanya, apa jawab? Apa hubungannya dengan naik pesawat ya? Iya, karena memang begitu. Kristen Kalau itu mahasiswa setiap saya diuji skripsi kayak gini nih Dalgo, Langsung saya batal. keluarkan dari ruang sidang ini. Iya. Jadi memang teman-teman Kristen ini mereka lelah ya, karena berusaha menutupi apa yang ada dalam Bible. Betul kata dia, dulu orang nggak tahu, sekarang orang terbuka, sudah teknologi udah maju, informasi sudah terbuka, ya wajarlah kita bertanya hal-hal yang demikian. Kan begitu. Jadi contoh ini kayak kita tanya, seandainya Bible itu atau orang-orang Kristen berkumpul mau pakai bahasa apa Bible-nya? Terus mereka bilang, lah kan sekarang sudah ada teknologi bisa menerjemahkan masing-masing. Oke, kita bicara sekarang. Bicara 50 tahun yang lalu, ada nggak teknologi itu? 100 tahun yang lalu, ada nggak teknologi itu? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa masa atau zaman berkembang, berjalan bersama berkembangnya cara berpikir atau pola pikir. Maka yang tadinya tertutup akan terbuka seiring perkembangan zaman dan tambahnya kecerdasan. Bertambahnya kecerdasan itu karena pengaruh zaman gitu. Kenapa zaman dulu nggak ada handphone? Karena orang nggak kepikiran. Karena perkembangan zaman membutuhkan komunikasi, maka tingkat kecerdasan tadi juga ikut yang menjadikan dia berpikir untuk membuat satu alat supaya bisa berkomunikasi jarak jauh. Itu. Jadi rahasia-rahasia
Iya, inilah salah satu bukti Al-Quran itu firman Allah. Kenapa? Karena Allah udah tahu 5.000 tahun ke depan akan seperti ini, 20.000 tahun ke depan akan beda dengan Bible. Yang penulis nggak tahu bahwa 1.000 tahun ke depan akan ada hal-hal yang mereka tidak sangka, gitu lah. Jangankan 1.000 tahun ya, baru di abad keberapa aja itu sudah mulai. Aku dibawa dulu nanti naikin lagi. Nanti dikira nanti Ya. nge-report lagi ya. Thank you ya. Adendum. Turun dia, turun, nggak mampu dia. Nggak kuat, udah nggak bisa. Mereka Ya itu memang kan ajaran namanya manusia. ibadah. Ya namanya ibadah harus ada perintah. Nah kalau kita sandingkan dengan pesawat beda. Itu bukan perintah, itu kemauan kita. Ini beribadah meluangkan waktu, tenaga dan duit. Harus ada perintah, Pak. Sedangkan di Makanya Islam tidak ada mengorbankan duit. Terserah you mau nyeleng silakan, nggak mau nggak masalah. Ada kaedahnya Bang Dalbo itu al aslu fil ibadati tahrim. Jadi asal daripada ibadah itu berhenti sampai apa? Sampai ada perintah. Nah itu. Sampai ada perintah. Itu asal dari ibadah gitu. Ya kalau mau naik Pak ganti dulu lah namamu. Kamu mau menghujat menggunakan nama presiden. Aneh-aneh kau ini. Coba ganti namamu Paulus, baru hebat. Kau pakai namanya orang lain. Kepala Bukan negara orang biasa lagi. pula, presiden pula di bawah. Coba namanya Paulus kau. Jangan naikkan orang-orang begitu ya, jangan dinaikkan. Paling tidak nama pendeta Gilbert aja lah. Tidak, nanti kita terpancing menghujat menggunakan namanya, direkam, dipelintir, dikira Pak Jokowi dihina. Ini cerdas, ini oteng lo, licik lo. Memang tercatat di dalam Bible. Bukan cerdas Bang Dalbo, licik. Licik itu kecerdasannya licik, karena di dalam Bible sendiri menyatakan mereka itu cerdas berbuat jahat. Kalau berbuat kebaikan mereka tolol minta ampun. Coba pakai nama Paulus, Yuda. Ini takutnya begini, bro ya. Kalau saya sih nggak mudah terpancing, ya. Jangan sampai ada kawan-kawan terpancing nih, terusus-imbrus nih. Jokowi, kata-kata gugup di situ, mereka rekam narasinya seakan-akan kita menghina Pak Jokowi. Itu loh. Ini conten ini luar biasa tuh loh. Wah, hinaannya itu, fitnahannya bahaya dia. Lanjut. Malah kemarin saya lihat di YouTube itu ada Bang 3 mainan viral. Itu salah satunya mainan Yesus kurang ajar. Yesus bergetar-getar gitu loh. Dia kurang ajar kan. Nggak betul. Perintahnya di dalam Bible Pak, ya Pak Paulus saja ya, dipanggil karena kebetulan Paulus nih. Anda harus cipo-cipokan seluruh, enggak pandang bulu, mau bini orang, mau bini kau, mau bini tetangga, mau anak orang, harus cipokan. Ini perintah menurut Kakanda Paulus di dalam Roma 16:16. Wow, Jadi- amazing berarti. Wah, Itu bukan geli aku, ucapan Bang. Pak, ini dalil di dalam Roma 16:16. Nah, Cipokan. langsung dicek. Iya, jadi ya boleh, Biar nggak jadi boleh. fitnah. Ya, itu ayat salam-salaman itu. Yang endingnya di akhir itu cipokan kudus. Iya, kan cara kan kita ini Pak, kesalam-salaman kan ada banyak cara. Kalau di Islam kan bersalam-salaman artinya tangan ketemu tangan. Kalau perempuan kadang-kala itu ada batasannya, nggak boleh. Apalagi kita ada wudu, nggak boleh. Nah kalau mereka cara salam-salamannya itu cipokan. Tuh dia tanya, adakah perintah teriak di toa di masjid? Ada perintahnya. Ada perintahnya. Itu namanya azan, untuk memanggil orang datang atau menyampaikan waktu sholat. Ada perintahnya. Mana ada nggak ada perintah terus kita lakukan kayak Oten? Nggak ada perintah bikin, ada perintah tinggalkan. Kan aneh Oten ini.
Perintah muntah. Nanti saya tunjukkan loh. Ya, dalil-dalilmu. Coba saya buka. Anak 6 tahun dinikah kawin apa nggak malu? Wah, ibunda Yesus berapa tahun dinikah itu? Waduh, nggak malu Sama kalian. atau sama atau lagi. Sama orang tua, orang tua sudah jompo. Dia mereka tidak sadar ya. Tunjukkan di kitab suci yang mana ya di muka bumi ini yang ada orang menikah tanpa batasan. Kalau di Al-Quran kan jelas diperbolehkan hanya 4. Itu pun kalau Anda mampu berbuat adil. Kalau di Bible tidak ada batasan, Pak. Makanya ada tercatat di dalam Bible ada orang nikah sampai 700. Bayangkan itu Bible Anda itu. Coba tanya di Hindu ada tidak tercatat begitu selain di Biblos? Enggak ada. Di Biblos saja. Ini mereka kadang-kadang nggak tahu ajarannya. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkannya. Begini loh caranya. Kalau mau nikah lebih daripada 2. Ini 700 coy. 700. Johnny bisa lecet. Jadi Tapi yang sebelum enggak lah, ada Bang. Nabi Muhammad itu hal-hal seperti itu sudah terjadi, bahkan lebih kecil lagi, nggak ada aturan. Di dalam Bible saudara itu satu raja-raja itu tercatat itu. Makanya Pak, kalau makanya hotel ini saya katakan ya, mereka ini bicara dulu, berpikir kagak. Nanti saya ditampol pakai data, mewek. Ya itu dia istilahnya begini, congor melampaui akal itu. Coba Anda catat di dalam kitabmu ini ya, di 1 Raja-Raja 11 nomor 3 ya, semua catat itu, dibuka di situ ya. Ada orang nih istrinya 700, gundiknya 300, totalnya 1000. Totalnya 1000. Lalu di 1 Tawarik 3 ayat 1 sampai 4. Di situ ada lagi lebih daripada amam. Pokoknya banyaklah istrinya. Baca sendirilah. Baik. Ya, Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang bangunan. Pertanyaannya, ada apa dengan tukang bangunan ini sehingga dia membuat Yesus? Apakah dia tidak tahu batu yang dibuat itu adalah Tuhannya Kristen? Coba ganti namamu. Ini mumpung saya masih mau menghadapi penghujat nih. Ganti namamu dulu. Gantilah Paulus. Ganti Paulus. Ya silakan. Iya. Ya Tuan Dalbo. Jadi saya berikan informasi tentang disertasi dari kalangan mereka sendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdengung. Oh iya, itulah mereka ya, tidak puas menghina Yesus, dia menghina juga presiden kita. Ya ini tidak puas ini Oten ini. Jadi betul-betul Oten ini adalah serigala yang puas. Cuplis. Tidak ada rasa puasnya untuk menghina orang ini, menghina presiden, menghina Yesus. Tidak pernah merasa senang kalau Yesus hidup bahagia. Lanjut. Baik Tuan Dalbo. Suara saya jelas Tuan Dalbo? Sangat very jelas. Oh ya.
Ini adalah sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Amanat Agung, halaman 243, ditulis oleh Chandra Gunawan dengan judul Signifikasi Kematian Yesus, Evaluasi Perdebatan Loanes Rahmat dan Joas Adi Prasetya. Nah, yang menarik di halaman 243 itu, beliau mengatakan bahwa teori bahwa Yesus menginjili orang mati di Hades, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu butir pengakuan Imam Rasuli, bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut, merupakan sebuah pemahaman yang kosong dan tidak berarti. Itu hasil penelitian dari kalangan mereka sendiri, ya. Jadi yang diajarkan sekarang itu, ya, yang sedang ditawarkan kepada umat Islam adalah konsep keselamatannya, ya, konsep keselamatannya yang terbagi menjadi 3 ajaran keselamatan, yaitu ajaran keselamatan dari Allah, teosentris, dan dari perkataan Yesus, logosentris, dan kemampuan manusia, antroposentris. Nah, dari disertasi itu yang diterbitkan tahun 2005 di kalangan mereka sendiri, disertasinya judulnya itu menarik dalam bahasa Inggris dan sudah menjadi perdebatan di kalangan mereka sendiri. Jadi mereka dalam keraguan sebenarnya. Mereka dalam keraguan. Judul disertasinya adalah The Trial of Jesus in John Dominic Crossan Theory. Terima kasih. Saya lucu ya, ketika ada orang-orang bodoh yang berdebat tentang Yesus. Ya. Sebenarnya. Tengah dulu. Ya, salam dulu lah. Katanya kasih. Kalau masuk. Salam perkenalan dulu, salam perkenalan. Salam Kalau sejahtera. masuk Anda. Sebenarnya di dunia ini, yang Anda bilang sebenarnya bodoh siapa? Yang Anda bilang bodoh siapa dulu? dengar Yang dulu. benar yang bilang Anda bodoh siapa? Dengar dulu, makanya Anda yang pelan-pelan. di dunia ini segala sesuatu yang kita segala Izin dulu sesuatu teman-teman yang kita lain ya. pakai. Ya, mari kita buktikan siapa yang bodoh, Oke. Anda atau kami. Silakan. Enggak, bukan. Orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang tadi berdebat tentang Yesus tadi, yang menerbitkan buku tadi. Jadi, segala sesuatu yang kita pakai ini adalah diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Kita harus akui orang-orang Yahudi adalah orang-orang pencipta. Terus masalahnya adalah Ini Anda ini mau curhat? Tunggu dulu. Anda ini mau curhat, mau dialog. 30 detik aja. makanya saya Anda bilang mau tadi, curhat atau gimana, Pak? makanya apa mau yang kita curhat? perdebatkan sebenarnya Izinkan Itu saya dulu ya. disertasi nanti orang saya jawab ya. Indonesia, Izin oi. dulu ya. Dalam teman-teman. sejarah. Saya dengarkan dulu dia. Nanti saya jawab. kita Saya tahu tetap arahnya dalam dia. sejarah. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kan itu permasalahan yang selalu diperdebatkan oleh manusia. Sebenarnya apakah Poinnya Jokowi aja, Pak. itu Poinnya apa, Pak? Apakah Kalau mau Jokowi curhat, itu jangan di sini. Apakah Jokowi itu raja? Jokowi itu presiden. Kau bawa Jokowi, memangnya Jokowi jadi- Tuhan. jadi sebenarnya- Gimana ini Bapak ini? Jadi sebenarnya coba orang Islam dulu sebutkan dulu satu bukti Allah itu adalah Tuhan, tidak bisa membuktikan. Itu Buktinya masalahnya. ada, Pak. Buktinya Apa ada. buktinya? Buktinya, Buktinya Yesus apa? yang Anda anggap Nggak Tuhan ada Yesus dibangkitkan. nggak pernah bilang Allah, jangan kau pembohong, kau pendusta namanya itu. Anda percaya bebas? Al-Quran aja pun LAI. Pak. Pendeta Tunggu dulu. Arman. Dalam Bible-mu itu Pendeta tulisan Arman, Allah kau loh. lah yang pendusta. tunggu dulu, Kalau tunggu kau dulu. Anda menjauh percaya tentang LAI? keberadaan Allah, ya. Anda Muhammad itu percaya pendusta. LAI?
Anda percaya Elai, Itu Pak? adalah pendusta terbesar Iya, Anda yang percaya pernah ada, Elai. ya kan? Muhammad Saya itu tunjukkan adalah ajaran-ajaran pedofil Kristen yang tidak tahu sesungguhnya malu, kan gitu bahwa kan? di dalam gereja Muhammad itu, kenapa di sini? Ya, pendusta, mari saya tunjukkan ya. satu-satu. Dan Di mute coba aja buktikan dia. bahwa Mudah-mudahan Muhammad ada itu nabi. moderator di bawah, mutekan dia. Sepertinya. Itu adalah Ya, di mutekan anjing, aja, kan di-mutekan gitu. aja ini Kristen satu ini. Itulah Saya anjing yang tunjukkan terbesar ajaran yang- sesungguhnya yang ada di Kita dalam tuh Kristen. kita rekam, kita rekam. Dia bilang Itu Nabi adalah Muhammad. anjing, kan gitu. Kita rekam, Kita rekam. menggunakan data, Pak, ya, menggunakan Iya. data. Aduh, Jangan emosi, terpancing. turunin, bentar, Bu. Turunin. Jangan terpancing, di mute aja. Jangan Kenapa terpancing. diturunkan? Jangan terpancing. Kalau mau duduk di sini, jangan mudah terpancing. Karena saya punya data. Saya mempunyai data. Siapa sih mengajarkan pernikahan lelawan cowok dengan cowok? Kita punya data. Jangan mudah terpancing, karena Kristen ini tidak bisa lagi berdialog dengan akal, tidak bisa lagi berdialog dengan data. Maka dia akan menyerang mental kita. Maka kita harus persiapkan mental. Ya, naik lagi Pak, naik lagi. Makanya dimainkan. Naik lagi. Lalu mainkan strateginya. Ya. Ya, dimainkan, jangan. Kita permalukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikin lagi. Naikkan lagi. Lari dia kah atau gimana? Ada yang sepak? Enggak ada. Lari. Saya tunjukkannya ajaran Tuspol di dalam ini ya, di ajaran Kristen, dan dibuktikan dilegalkan oleh di tempat mayoritas Kristen. Kenapa di sini tidak bisa? Karena di sini adalah mayoritas Islam. Dalil ada, dalil perintahnya ada untuk main Tuspol. Jadi itu harus kita pahami ya. Nah sekarang kalau dia tidak mampu menunjukkan datanya, ya di mute aja, dimainkan. Dia akan panas sendiri, jangan yang kita kepanasan. Bung Dalbo, tadi saya sudah pancing itu dengan hasil penelitian disertasi Indonesia. Dia naikkan, nah, biarkan dulu kan Tuan Dalbo. Nah, mainkan strategi kita. Jadi kita permalukan dia. Jangan memandang dia. Saya rasa masih ada Kristen-Kristen ya yang tidak memahami ajarannya, tetapi dia mempunyai akal sehat. Masih ada yang monitor di bawah, sehingga banyak tuh yang dibimbing oleh Bang Suma atau ustadz-ustadz kita, guru-guru kita bersyahadat. Bahkan sebelum ya baru dua minggu ya kalau tidak salah, ada yang bersyahadat itu satu keluarga. Itu semua dari hasil diskusi. Mereka tidak sadar loh. Naik di sini langsung kesurupan tanpa ada dasar. Mereka tidak sadar bahwa ada saudara Kristennya di bawah mendengarkan. Apa katanya? Waduh, dongok juga saudara saya ini. Iya pastilah. Kita saja Pak, saya sendiri ya melihat saudara kita yang naik tanpa ilmu, naik di Komal Kristen, di blender dia. Saya ini di bawah, ini orang dongok ya. Iya, kita sendirilah, nilai kita diri sendiri. Ini orang naik di atas dongok yang nggak ada ilmu. Tapi umat Islam bukan patokannya dari orang itu, tidak. Nah ini membuktikan, karena bukan kelas jemaat juga seperti itu kesurupan, bahkan pendeta. Ya. Tadi namanya pendeta loh. Betul, Tuan Dalbo. Saya teruskan hasil disertasi dari kalangan mereka ya, Tuan Dalbo. Silakan. Pertama, konsep keselamatan dalam terminologi dia, dalam istilah dia namanya soteriologi. Ya, dicatat tuh ya. Soteriologi artinya konsep keselamatan. Hasil penelitian disertasi dari kalangan mereka sendiri yang sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan mereka sendiri. Jadi betul kata Al-Quran mereka dalam keraguan. Ada 6 kategori, 6 yang ditawarkan kepada kita. Hati-hati wahai umat muslim ya.
ya ditawarkan kepada kita. Pertama namanya soteriologi teosentris. Apa itu? Konsep keselamatan yang berpusat dan bergantung pada Allah saja, yang tidak memerlukan satu mediator tertentu. Itu satu, ya, wahai umat muslim, ya, yang ditawarkan kepada kita supaya kita nggak terjebak, ya. Baik. Yang kedua yang ditawarkan kepada kita adalah soteriologi logosentris, yaitu soteriologi yang berpusat pada logos atau ucapan pengajaran Yesus, bukan pada ajab atau kematiannya. Nah, ini yang dikembangkan ya dalam Injil Thomas, ya. Kemudian yang ketiga yang ditawarkan kepada kita waspada, yaitu soteriologi nomosentris, soteriologi yang menghayati keselamatan diperoleh melalui hukum Taurat. Nah, ini dikembangkan oleh orang Yahudi Kristen perdana, ya. Kemudian yang keempat, soteriologi biosentris yang berpusatkan pada kehidupan Yesus dan bukan pada kematiannya. Yang terakhir yang keenam yaitu soteriologi egosentris atau antroposentris, bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Itu 6 usulan rekomendasi dari kalangan mereka yang sedang ditawarkan kepada kita. Oleh karena itu perlu waspada. Itu pentingnya umat Islam mempelajari kristologi, ya, untuk membentengin kita. Begitu Tuan Dalbo. Jadi itu hasil bukan penelitian Yahudi seperti yang dikatakan pendeta, itu hasil penelitian orang Indonesia dari kalangan mereka sendiri, dan itu sebuah disertasi yang sudah dipublish, ya. Kalau pandangan saya sih, apa yang disampaikan pendeta itu hanya tujuannya pembayaran kredit Pajero, nggak ada yang lain itu. Kenapa? Apakah mereka berani membaca ya apa yang disampaikan oleh Yesus sesuai yang di Markus 12:29? Nggak ada yang berani sampaikan itu, perkara hukum terutama dan kedua. Jadi mereka itu berkhutbah itu tujuannya kantong, karena dia paham bahwa jemaat-jemaat di hadapan saya ini dongo-dongo, beleng-beleng. Ya, dia paham bahwa di depan saya ini beleng-beleng. Pokoknya saya kasih aja sajian-sajian ciuman kudus, di situ mereka tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya Bang Abu Hanif. Wabarakatuh. Karena kita gunakan dalil, nggak ada. Jadi ini yang mereka tertarik, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Bang Dalbo, saya izin pamit dulu ya. Assalamualaikum, terima kasih semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buman ya. Jangan lupa dipanggil Om Jess. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Nah, inilah. Tadi berapa Bang Dalbo, Matius berapa tadi, dijelasin lagi, aku baru naik. Apa itu? Yang tadi yang Abang bawa Matius berapa tadi penjelasannya? Penjelasan apa? Tusbol? Apa? Ciuman-ciuman? Barusan Abang bawa data tuh yang Matius berapa, aku mau catet. Apa? Banyak. Barusan terakhir tadi pas aku naik Matius berapa? Di Roma saya bahas Roma. Bunyinya gimana sih? Ayatnya gimana sih? Itulah aku baru naik barusan tuh kepotong suaranya. Apa narasinya bagaimana? Lupa sudah ya. Salam-salaman lah. Nah itu kali ya. Roma itu ajaran Paulus. Yesus nggak pernah ngajarkan cium-ciuman. Nah, ini senjata pendeta.
supaya ibarat ya kita nonton bioskop ya, banyak ini hibur-hiburannya. Bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Jadi cium-cium dia, cipokan. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Jadi semua itu Pak, Bu, semua, mau laki orang, mau bini orang, dicium, langsung aja tangkap kepalanya. Kalau dia nggak bisa marah dia. Di Roma berapa itu? Di Roma 16. Langsung sikat. Jadi inilah yang mereka membuat betah, mana nyanyi-nyanyi, joget-joget, dandutan. Setelah dandutan, cipok-cipokan. yang tadi itu enak sebenarnya dibikin nangis. Kayaknya orang tadi itu yang penghujat tadi itu Bang Dalbo. Kayaknya ini deh, gampang dia itu, gampang emosi. Gampang, cuma langsung lari dia. Saya mau tunjukkan ajaran tusbol. Waduh. Itu bukti itu Bunda. Di mayoritas Kristen itu dilegalkan, diperbolehkan, disahkan. Main pedang pendeta sendiri yang menikahkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua saudaraku. Waalaikumsalam. Salam ta'ala wa barakatuh. Nah ini dulu yang saya bawa, di komalnya cepe, sehingga cotenya dibawa kesurupan. Ini dulu. Temanya ajaran mana yang mengajarkan persindilan. Berani kali ya nantang tema-tema begitu. Dan kita lihat buahnya. Nah setelah saya sampaikan dalil-dalilnya, kita lihat buahnya, ajarannya. Apakah dilakukan? Betul dilakukan ternyata. Tunjukkan gambarnya, Ben. Saya baca dalil-dalilnya. Tunjukkan ya. Di dalam Ibrani 6 nomor pertama. Dibaca ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Apa ajarannya Yesus? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas ya? Lalu disambungkan lagi, dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertaubatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Artinya tidak boleh lagi dipercaya Allah menurut kakanda Paulus. Lalu kita ke Roma 1 ayat 26 sampai 27. Kalau perlu satu perikop ya, 26 27. Apa tertulis di situ? Mari kita buka. Kreng. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Karena mereka tidak percaya lagi Allah, maka Allah sendiri memberikan kepada mereka itu nafsu yang memalukan, nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Artinya wewe dengan wewe, panci dengan panci ini. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Nah, mari kita lihat buahnya. Selamat datang di kebetulan. Buahnya ini laki-laki dengan laki-laki.
Tuh, cara Di mana masukinnya dinikahkan gimana ini? malam Di pertama? gereja. Siapa yang menikahkan? Pendeta. Kejadiannya di mana? Di mayoritas Kristen. Sudah Selamat dilegalkan. datang lagi di Sudah kebetulan. dilegalkan itu. Ada gambar Itu, Bang Dalbo. ada gambar Yesusnya lagi. Iya. Jadi saksi itu Bang, jadi saksi itu. Ini gambar Yesus. Jadi saksi itu. Kami Jadi- setelah kami membaca dalil-dalilnya, membuktikan buahnya. Ya, kalau Anda menuduh kami ini ajaran apa ya, poligami segala macam, tunjukkan buahnya, kan begitu. Nah, kami membaca dalil, menunjukkan buahnya. Buahnya inilah terjadi yang ditampilkan oleh Pak Pembina Tritunggal, Beni. Enggak. Yang saya pikirkan itu gini, malam pertamanya itu gimana itu Bang ya? Kira-kira Itu minum dia. obat kuat enggak itu ya? Pakai oli mungkin, oli bekas. Jadi mungkin. untuk enggak tahu ya lah kalau perempuan apa biasanya perapat jamunya apa lah mereknya. Kalau perempuan, ya perempuan yang bisa tahu. Dapat wangi Bang, dapat wangi. Jamunya adalah anggur asam. Bukan, serius saya nanya nih untuk perempuan ini jamu-jamu perapat tuh. Dapat Ya wangi. ampun. Itu biasanya biasanya Bang Imrus yang tahu itu. Jawab Ada Bang dulu Imrus. itu. Ada. Bunda tahu. Mau tahu Apa? nggak? Apa, Bang Imrus? Apa, Bang Imrus? Lem-tikus. Orang lagi serius nih. Gimana sih? Otenya dibawa ke penasan. Percaya oten-oten beli lem-tikus deh, lengket dia. Kan ada itu, saya lihat di promosi di TV itu jamu perapat. Apa itu? Kiranti ya Kiranti. Oh Betul. itu obat menstruasi itu. Itu menstruasi. Iya itu Itu tuh biar cewek. beras Iya Itu Bang. cewek Biar itu ini. beras. Ini kan Sabun yang sirih, ditusuk sabun ini sirih. minum Namanya juga manjakani, bukan kiranti, tapi Nah. manjakani. Sabun sirih. Saudara-saudara. Nah, kalau cewek manjakani. Nah, kalau ini minyak kenyanya. Manjakono. Minyak kenyanya. Manjakono. Kalau laki-laki minyak lintah. Iya, benar tuh. Oli bekas. Iya. Oli Yang bekas. ditusbol Bunda. Pahami dulu yang ditusbol lubang kentutnya itu Oh. kan sudah perlebaran jalan tuh untuk merapatkan kembali apa obatnya. Udah dibilang pakai lem-tikus ya. Parah Kalau dah pakai, sakit perut gue. minyak lintah ini tambah jebol. Bisa-bisa aja ini baru mau rencana buat ini ya Ben langsung keluar. Enggak, apa takutnya itu pas lari ke WC jatuh di jalan. Itu dia. Karena sudah tidak ada lagi pembatas. Kecelakaan Langsung nyemplung. Kecelakaan Keburu tunggal itu. brojol lu. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan nggak tuh? Udah. Ditutup aja dah gambarnya Bang, sakit perut saya ini. Itu hebat ya Bang Ben. Ada saksinya yang nonton tadi itu Ecus. Iya, ada gambar Yesusnya juga. untuk membuatnya jadi saksi. Jadi untuk membuktikan ini yang mana perawan, yang mana tidak simpel. Kalau masih bunyi kentutnya begini, masih perawan itu. Itu sebelum Bunyi kentutnya masih begini ya. Artinya Tapi kalau sebelum bunyi kentutnya angin. Ini masih perawan. Tapi ketika bunyi kentutnya begini, wah, Sama pelurunya anak. ini sudah keguguran ini sudah keguguran ini. Lost doll. Kalau bunyinya masih begini. Ini masih boleh lah, masih perawan. Siangnya suruh makan jengkol dan Dibawa. Intinya Tolong ya, saudara-saudara intinya dibawa umat pakai Kristen AC. ini Gitu ya. ajarannya untuk melanggar kodrat.
Itulah Ya, tolong ajaran ya umat teman-teman yang Kristen. di bawah, Melanggar biar kodrat. tahu nih penjelasannya itu apa sih keterangannya. Pasang AC di bawah 1 PK ya. Cuman saya takutnya ini yang lawannya ini yang lubang ketut ini hobinya makan cabai. Wah, gimana nih? Panas bang, panas. Panasan ini pedangnya ini. Bukan. Nanti ini Bos. apa mentega cair itu kemana-mana berlelehan gitu. Netes aja. Bukan. Setiap Tadi Pak Turiman bilang makan jengkol. Bagi mereka itu jengkol nggak dimakan, disumpelnya buat penghalang. Ganjel di bawah. Ya itu ya teman-teman Kristennya, jangan sampai Anda mau melakukan itu. Saya berikan satu tanda-tanda yang mana perawan, yang mana bukan. Kalau kentutnya masih bunyi begini, nikahkan aja. Itu. Kalau kentutnya sudah begini, jangan nikah. Ini berkali-kali sudah keguguran ini. Nanti sering terjadi kecelakaan ya di rumah ya. Tidak tertahankan. Nah, ini ciri-ciri ya. Saya hanya menyampaikan kawan kita ciri-ciri ya. Kalau sudah bunyinya jangan. Itu berkali-kali sudah keguguran. Sudah kayak bunyi nuklir itu bang. Udah bang, nanti nggak ada yang mau naik Bang Darbo. Suara ini nuklir. dulu ini dulu saya naik di Komal CP ini, data-data ini semua saya bawa lengkap dengan pembuktian lengkap, sehingga saya kena report. CP-nya kesurupan, dia panggil Sopiatul kesurupan. Mau menghujat-hujat ya, bebelmu yang nampol kau. Udah dapat berita baru belum bang yang melarikan diri ke luar negeri itu? Sampai Beniko. Siapa? Kena HIV terus jadi pemulung sekarang. Oh, Ibrahim. Pak Ibrahim. Tololuding. Udah lama itu. Itu karena mungkin begitu sesama jenis kan. Udah sengsara dia sudah. Enggak, kalau dia kan itu udah lama kasusnya itu, kabur ke Amerika, dia jadi penumpang gelap. Nah, penumpang gelap itu gelas itu biasanya satu gelas itu samaan gitu. Nggak tahu ini yang yang bekas minum di situ orang-orang yang udah kena HIV gitu, lalu dia terjangkit dari situ. Nggak ada Beni, kalau HIV itu nularnya bukan itu dari darah itu. Jadi Taifuddin itu memang perjalanan hidupnya itu luar binasa ya, sehingga dia binasa. Punya bini cantik dibawa lari oleh jemaat. Karena diajarkan, dia amalkan itu. Amsal. Bukan Amsal, 2 Samuel 12:11. Akan ku ambil istrimu Pudin, saya berikan kepada orang lain, Din. Nah, kalau Amsal 7:18, Saipudinnya jauh dari rumah, makanya istrinya diambil. Nah, tapi masalahnya OT-nya ini pada menghilang nih. Tadi semangat ya Taipin. Gara-gara Bang Darbo nyarah. Iya, ini gara-gara apa sih? Semangat lah Taipin, 2 Samuel supaya berapa, ada Bang? pembahasan. Bang Dalbo, 2 Samuel berapa tadi? Kok aku terkejut ya bacanya? 2 Samuel 12:11. Wow. Serem ya. Enggak berani OT penghujat. Saya memang berikan ruang OT penghujat naik di sini. Saya ajarin dia berhujat secara ilmu. Diberikan tempat duduk, tapi di blender. Contohnya yang kayak tadi itu, nggak ada yang nurunin itu, dia kabur sendiri. Siapa? Namanya siapa? Ada yang baru aja, cuman itu saya mau naik,
saya bersihkan chat dulu tapi tadi Bunda sibuk mute-mutein dari bawah. bersihkan apa berkas-berkas ngosongin memori baru mau naik. Soalnya nggak ada moderator tadi di atas saya lihat. Memorinya kepenuhan. Iya kepenuhan. Saking kebanyakan nyimpen foto-foto kayak gitu. Saya suka edit. Pendata-data. Tapi lucu juga ya buat nampol-nampol mereka itu ya. Iya kalau ada gambar-gambar yang menarik kan, wah kata saya ini comot ah. Lalu sandingkan sama ayat kan. Nah, pas mantep itu. Jadi Bang Ben, yang paling keren tuh yang datanya yang tadi Bang Ben, yang paling keren. Ada Mana pernikahan itu Ecusnya jadi saksi dong. Iya kan biar sah kan saksinya apa itu? Itu Iya. di Matius itu bukan jadi saksi, dia yang Dia pelaku. laki-lakinya. Dia pelaku malah kalau di Matius. Dia dikeroyok ini, kasihan ini Yesus ini Laku dikeroyok. di Matius. Aduh, tolong Di Matius 25 pelayanan nomor gimana 10. caranya itu coba kalian tahu. Di Matius 25 nomor Nah kalau yang di Lukas dia pelaku. 10. Aduh parah. Ini Lukas Pak Matius nih. Lain. Ini Matius Pak Lukas nih yang mana nih? Sama aja di Lukas juga sama tuh. Lukas ini cipokan. Kalau di Matius, coba dibuka di Matius 25 nomor 10. Itu dikeroyok 5 gadis di situ. Waduh, Oh. waduh. Hancur ajaran Yesus kalau digitu. Tidak, supaya mereka tahu. Supaya mereka tahu Mengcounter aja jadi sebenarnya di kalau Bible-nya catatannya Yang begini. Bang Dalbo yang pintu ditutup bukan sih itu tadi ku baca? Apa? Iya pintu ditutup. Itu Di Matius. 25 nomor 10. Kalau baca Nah, dari pintu ditutup mau ngapain ya? Aduh. Itu mau ditanya mau ngapain? Apa dia main gaple? Main biliar? Kan 5 nih gadis. ada kemarin gini host. Kemarin kan masih inget nggak host? Apa kata host kan 5 yang tadi 5 perempuan itu ngapain nih masuk ke dalam? Ada yang jawab Kristen kemarin jadi saksi katanya. Saksi apa? Mau menyaksikan apa memangnya di dalam? Aneh. Menyaksikan tusbolan. Tuhan mereka itu pintar loh. Kan di situ judul perikopnya. Gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana. Ini yang bodoh ini nggak dibawa masuk, disuruh jaga-jaga pintu. Dasar ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Waduh kalau Mau begini. sampai kapan kan kena prank terus sama ajaran Pak Ulus ya? Itu. Nah itu mereka itu ya pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Penyembah loh, penyembah Yesus. Yesus. Tapi ada lagi loh, gosipnya katanya mereka tuh pengikut Martin Luther. Hasil konsili. Ya memang kan faktanya memang ketuhanan Yesus kan hasil konsili itu kan. Konsili Nicea. Itulah. Ya kalau seandainya nggak ada konsili ya nggak punya Tuhan mereka. Hasil Tuhan kok hasil konsili. Yang Dirapatkan ngangkat Kaisar dulu. Romawi lagi yang ngangkat itu. Iya. Seumur-umur setahu saya kalau masalah pengangkatan itu kepala desa yang ngangkat udah pasti bupati. Bupati yang ngangkat pasti gubernur. Gubernur yang ngangkat udah pasti presiden. Lah ini bawahannya yang ngangkat kan lucu. Nggak tanggung-tanggung jadi Tuhan lagi. Kurang ajar kan.
Ada yang minta Pak Palopo, katanya kami butuh gambar-gambar. Nggak ada Bang Palopo di sini. Bang Palopo di koma sebelah. Stok gambar dong Bang, biar nggak bosan. Nanti saya kumpulin lagi. Saya itu cari-cari di Google biasanya. Ada yang bagus kan. Wah, bahan bagus kata saya simpan dulu deh. Buat stok. Buat stok ya. Jadi sebenarnya Yesus itu tidak ada hubungan dengan Ini apa yang pakai akun Agus Salim Bunda ya? Bunda Kencana ini. Iya, Bunda Kencana kayaknya suaranya ya. Tapi kok suaranya tiba-tiba hilang nih? Bunda kenapa hilang, Bun? Sinyalnya mungkin itu. Oh, sinyalnya. Banet. Makanya saya pinjam dulu akun orang. Oh, pinjam akunnya. Ya biasa lah, hotel-hotel ini kan nggak ada jalan lain. Kalau udah kepanasan paling nge-report. Jadi kalau Yesus itu tidak ada hubungannya kecuali permusuhan yang dilakukan oleh Paulus. Untuk ada tamu. Iya, itu kan sebenarnya memang Paulus itu sebenarnya kan Banyak nyamuk Bang. ingin apa ada misi balas dendam itu gara-gara cintanya ditolak itu. Iya ya, Awalnya kalau kita dia runut sendiri- lagi. Iya, yang awalnya Paulus itu bela-belain disunat gara-gara mau melamar itu si gadis cantik, nggak taunya ditolak, akhirnya itu sunat dihapus. Iya, calonnya suka sama Yosua, sama Yesus. Patah Ada- hati lah. Ada satu coten penghujat di bawah tapi kagak mau naik. Iya, saya Kencana Mustika. Jadi ya, tidak ada hubungan antara Yesus dengan ajaran Kristen. Karena kalau kita lihat fakta ya, ajaran yang dibawa oleh Yesus sebagai firman, umat Kristen itu bahkan mengingkari ataupun sebagai lawan antagonis ya, tidak ada persamaan di sana. Tetapi Hilang lagi nih. Signal Bunda. Oh, tak kirain sinyal saya. Nah, sama di sini juga ini langsung ya, hilang. cara mereka mempertuhankan Yesus agar mereka leluasa menista Yesus itu, mengingkar Yesus, bahkan sampai sekarang. Ya, kalau kita lihat, makanya kalau ada komal-komal yang dinaiki oleh umat Kristen, mereka tidak senang kalau Yesus itu kita muliakan. Karena mereka itu bukanlah menghargai Yesus, tetapi meminjam nama Yesus untuk dipertuhankan, lalu mereka menganiayanya. Sebagaimana pengakuan Saulus, walaupun itu kebohongan, Saulus kan sudah menjelaskan apa yang ada dalam hatinya, bahwa Yesus itu mengatakan kepadanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jadi dua manusia, dua di dalam hal ini bukan perbincangan tentang nubuatan, tetapi permusuhan, di mana Saulus menyatakan demikian karena dia tahu dia itu adalah musuh Yesus. Itu fakta sebagaimana kita lihat, sedangkan Yesus menerima wahyu baru sanggup berfirman. Tetapi kalau si Paulus, dia menyatakan sendiri bahwasanya perkataan-perkataannya dari dirinya yang bodoh, yang ingin bermegah-megah. Begitulah kalau kita lihat kenyataannya ya. Bagi umat Kristen ya, dengan meyakini diri Anda mempunyai dosa waris, Anda telah dinubuatkan sebagai penerus dosa iblis. Karena iblislah yang mempunyai dosa waris, bukan manusia.
Oleh karena itu kita lihat apa-apa saja yang menjadi keinginan iblis telah kita lihat dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kodrat yang dilakukan oleh umat Kristen. Dan hal ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi ajaran Yesus. Makanya dengan masuk mereka sebagai penerus iblis, maka mereka tentunya sudah keluar dari hukum utama, yaitu mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dan hal itu adalah poin terbesar bagi iblis untuk memurtadkan manusia. Sebagaimana Yesus yang sebenarnya yang bernama Yesua tetapi disandingkan dengan nama dewa, makanya menjadi Yesus. Sementara dewa itu bernama Zeus. Mereka mengkolaborasikan nama itu agar di dalam mereka menganggap telah menyembah Yesus, tetapi kenyataannya mereka menyembah Zeus. Makanya di dalam hal ini kita lihat mereka itu bahkan kembali kepada agama-agama di mana agama-agama terjadi tentang pengorbanan darah yang mengorbankan manusia, sebagaimana agama-agama terdahulu yang telah diberantas karena hal itu. Jadi kalau kita lihat agama Kristen sepertinya kembali kepada agama-agama terdahulu sebelum adanya peradaban, yaitu tentang meyakini tentang reinkarnasi dan juga pertumbalan. Seandainya Tuhan itu tidak mungkin dia menjadi tumbal, karena tumbal adalah sesuatu yang tidak layak kepada manusia pun tidak sebagai tumbal, apalagi kepada Tuhan. Ya, di sini akal kita bekerja ya dengan sehat, bahwa akal yang menyatakan pertumbalan itu adalah kemuliaan, maka dengan yakin dikatakan itu sudah gila. Ya, dan satu hal lagi, ya, tidak mungkinlah seorang Isa alaihissalam atau Yesus itu turun untuk diingkari, ya. Dia udah capek-capek datang ke dunia, tiba-tiba dia tidak sanggup dia mengaku kalau memang dia Tuhan. Ternyata dia bukan Tuhan. Bukankah dia sudah menyatakan bahwa dia utusan? Kalau memang dia memang Tuhan, tak pantaslah dia menyebutnya utusan. Oleh karena itu, alasan apa Yesus menyatakan dia utusan? Mengapa dia tidak mengatakan dia Tuhan? Karena dia yang mempunyai diri sendiri, yang mengetahui semua tentang dirinya, dia langsung menyatakan bahwa dia itu utusan. Dan di dalam hal ini manusia diajak untuk mengenal Allah satu-satunya. Tidak ada Allah lain di hadapan Allah. Makanya firman adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman itu juga menyatakan akulah Alfa dan Omega, bahwasanya sebelum Yesus turun sudah ada yang membawa firman. Sebagaimana kitab-kitab terdahulu itu adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia itu tahu bahwa adanya Allah satu-satunya sang pencipta langit dan bumi. Namun beberapa kitab-kitab tersebut yang mempunyai keistimewaan sampai sekarang adalah Al-Quran, karena Al-Quran tidak ada satu titik pun karangan manusia. Tetapi kalau kitab-kitab yang lain ada banyak dikotori dengan cerita-cerita dari karangan-karangan manusia. Oleh karena itu Allah menjaga Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua tercatat tentang bagaimana dunia ini diciptakan dan bagaimana sejarah Nabi Adam termasuk Isa alaihissalam yang mereka fitnahkan sebagai Yesus.
Dan hal ini mereka memakai Yesus dan memakai Injil, tetapi untuk menjadikan sebagai pencitraan terhadap mereka. Oleh karena itu mereka angkat Yesus sebagai Tuhan, tetapi untuk mereka nistakan. Sedangkan Yesus semasa hidup, begitu banyak muridnya tidak ada yang beribadah kepada Yesus.